Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf dan ini Kang Saiful di channel Saiful Zaman. Allahu Akbar. Ini ada sebuah video. Kita simak dulu bersama-sama, Kang. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Dukhulil bi'ah. Dukhulil harusnya dukhulu. Di sini menjadi naibul fa'il yang dibaca rofa, bukan dukhuli. Dukhuli itu apa maksudnya? Kita tidak paham. Apa karena saya terlalu bodoh untuk mengartikan ini? Mari kita lanjutkan lagi. Wal kanasiyah, enggak ada kanasiyah. Yang ada kanisah atau kanisatu atau kanisati atau kanisata. Kanisah bermakna gereja. Kalau kanasiyah enggak ada. Maka perlu Anda perhatikan baik-baik di mana letak kesalahannya. Ternyata banyak letak kesalahannya. Mari kita lanjutkan. Wa dhahabal hanabilah anna lil muslim tuhuli bi'atin wa kanasiyatin wa nahwihima. Kacau. Ya sebenarnya kalau menurut saya Kang wajar kalau misalkan akhirnya Gus Miftah ini belum begitu paham. Kan yang namanya manusia ini belajar. Ya kalau salah-salah dikit mah nggak apa-apa, meren harusnya diwajarin, apalagi itu kan huruf gundul, nggak semua orang bisa. Gitu ya. Tapi masalahnya Gus Miftah ini kan ustadz ulama yang mengajarkan pada umatnya, pada jamaahnya. Beliau mengajarkan yang salah atau gimana nanti santri-santrinya? Barangkali ini juga satu tanda nih, mungkin kita harus lebih selektif lagi kalau mau milih ustadz, mau milih guru ngaji. Nah terus Kang, perkara kemampuan seorang ustadz berliterasi, ini kita jadi ingat ada ustadz juga sebenarnya, Gus juga gitu kan, yang sekarang jadi menag. Ini kemarin kan baru aja nih ada kasus dia kemampuan literasinya kelihatan kurang dengan membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing kan. Padahal yang uniknya kan di video sebelumnya lagi kita tuh nggak terlalu menyalahkan dengan aturan yang dibuat oleh Gus Yakut kan sebenarnya. Aturan yang mana? Aturan yang toa itu kan sebenarnya nggak salah-salah banget, tapi dia membela diri sedemikian rupa akhirnya keceplosan juga. Iya, itu dia. Memang dibukakan seperti yang begitu ya. Akhirnya kita menjadi lebih tahu, oh ternyata. Perkara aturan-aturan di Indonesia ini Kang, ini kita replay dulu. Ada video rekaman Bapak Jokowi dulu waktu kampanye ini. Kita simak bersama-sama. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Wong ngomong mintra-mintri saenake gelidi. Ya janjinya memang tidak banyak aturan Indonesia, tapi akhirnya sekarang bahkan urusan agama pun jadi semakin banyak aturan. Iya, ya itu padahal dulu kan kita juga sudah sering dengar ya, birokrasi pemerintah itu birokrasi kompleks. Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa diperlama, kenapa harus dipercepat? Di rentang-rentang itu diperlama, dipersulit, disitulah muncul cuan. Barangkali Pak Jokowi lupa, mungkin kan manusia wajar lupa ya, pernah bicara seperti apa. Jadi barusan kita tayangkan ulang untuk mengingatkan Pak Jokowi bahwa manajemen yang terbaik itu adalah manajemen yang ramping justru gitu, bukan yang dibelit-belit dengan birokrasi segala rupa. Ya, Gus Yakut kemarin juga sudah memberikan aturan-aturan yang begitu sangat teknis. Kita coba pahami itu dalam satu sudut pandang yang positif ya, mungkin bisa jadi benar, ada benarnya lah minimalnya untuk menjaga gitu. Tapi kalau terlalu detail sambil tidak ada upaya untuk mengedukasi, mensosialisasi, ya ujungnya mentah gitu. Bahkan yang ada malah sekarang tantangan dari mana-mana. Apalagi ada blunder menyamakan dengan gonggongan anjing. Wah, ini sih makin repot. Dan blunder ini sebenarnya buat rakyat jelata menunjukkan seperti apa kualitas seorang Gus Yakut. Pandangan seorang Gus Yakut terhadap azan selama ini jadinya kan kelihatan. Bahkan ini ada video nih Kang, bagaimana seorang non-muslim saat mendengar azan yang bersaut-sautan dari mana-mana. Kita simak bersama-sama. Oke.
As sunset approaches, Sammy wants me to experience Jeddah's unique call to prayer. Wow, what timing! From every direction. 36 mosques in 1 square kilometer. And Oh, it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people Oh, closing look at their this. shops, and everybody is going to pray. Oh, They're closing. just magical. Thank you. You're very welcome. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran, and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary, because it's in the Quran, and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. I feel quite moved. It is a nice experience. Beautiful. And it's authentic, and it's human. It's not recorded. So each guy is calling. And in the past, 100 years ago, before the introduction of the microphones, they used to go all the way to the top, and he calls. And then everybody hears. Bahkan non-muslim pun nangis gitu ya saat mendengar azan. Sebenarnya ada sosok yang tidak suka dengan azan. Yang nggak suka dengan azan? Iblis dong. Ini ada dalilnya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terganggu dengan lafaz Allah itu setan. Maka orang yang terganggu mendengar azan, dia mesti diruqyah. Kalau saya coba cermati itu sebetulnya niatan untuk bertoleransi terhadap umat non muslim. Tapi ya itu repotnya, kok sekarang semakin banyak orang yang terhadap non muslim begitu sangat toleran, tapi terhadap muslim sendiri begitu sangat keras, kasar dan tidak manusiawi. Misalkan perbedaan pendapat kemarin, siapa Ustadz Khalid Basalamah, itu kan dihantam dengan begitu keras sama Agus Miftah itu. Padahal kan kalau sesama muslim harusnya tabayun, datangi, ngobrol baik-baik gitu kan. Konferensi pers bareng. Nah ini kok ke non muslim didekati, disayang-sayang, dimasuki gerejanya, pidato di depan gereja. Tapi kalau ke sesama muslim malah sebaliknya. Kan jadi kebolak-balik. Ya, padahal yang paling penting dalam Islam itu persatuan. Persatuan. Saat ada tokoh yang berusaha untuk menyatukan, dipenjara. Nah itu dia. Siapa tokoh pemersatu kita? IBHRS. Allahu Akbar. Di tengah kabar-kabar menyedihkan ya, yang menerpa umat Islam, ada kabar bagus. Apa tuh? Dari Menteri Perdagangan. Mendag. Iya. Kalau itu Menag, ini Mendag. Mendag. Ya? Muhammad Lutfi, dia mengaku gembira karena masyarakat Indonesia sekarang sudah resmi menjadi negara dengan kelas menengah ke atas. Jadi kalau menengah ke atas itu sudah tidak kesulitan. Tapi masalahnya saya sendiri tidak merasakan itu. Dan banyak teman saya sendiri yang tidak merasakan itu. Jadi ini datanya dari mana? Nah itu dia. Itu dari berbagai media yang memunculkan kabar itu kalau yang ada kolom komentarnya hampir semuanya nggak setuju. Ya sama kayak survei 70% kepuasan Jokowi itu datanya dari mana gitu, dari semua yang kita kenal kok nggak ada gitu yang bilang puas gitu. Ini juga sama, itu datanya dari mana? Kok semua yang kita kenal tidak ada yang merasa meningkat kesejahteraannya, yang menurun jelas ada gitu. Banyak. Nah, masalahnya tentu ini teknik penghitungan lagi, statistik. Ini yang dilihat secara global, pendapatan warga negara Indonesia 270 juta, pendapatannya dulu sekian, sekarang naik sekian. Sehingga dikatakanlah naik menjadi menengah ke atas. Nah itu kan pengkategorian yang bodoh kalau saya bilang. Kenapa? Kan sudah jelas yang naik mah hanya segelintir orang. Hanya 1% lah mungkin sampai 5% pengusaha yang itu pun yang mendapatkan keuntungan dari pandemi.
Nah, yang lainnya bagaimana? Yang 90% lebih nyungsep. Ya mungkin rakyat kebanyakannya yang kita tahu ya Kang ya, penghasilannya menurun sampai sekian puluh %. Nah ini orang-orang kaya meningkatnya ribuan persen, ratusan persen, mungkin seperti itu. Kan itu lebih kepada angle aja, sudut pandang olah statistiknya apa ini yang mau disorot gitu kan. Oh kalau global ya begitu hasilnya gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.